Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena hidayah dan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai pelajaran kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah taala. Ya, adapun tentang Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau ulama Ahlussunnah yang ma'ruf dan sudah beberapa kitab telah kita pelajari dalam majelis ini karya beliau. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah taala, beliau ulama Ahlussunnah yang sampai sekarang masih hidup, yang beliau lahir pada tahun 1352 Hijriah, yang usia beliau sekarang sekitar 87 tahun. Di antara ulama kibar, ulama senior Ahlussunnah di zaman sekarang. Ya, hafizahullah taala. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, perlu diketahui bahwasanya ini adalah syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ringkas. Dan metode syarih, metode Syekh Abdurrahman Al-Barrak di sini, beliau tidak memisahkan antara matan dengan syarah. Jadi matan itu maksudnya teks dari kitab asli, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini tidak dipisahkan, namun langsung beliau jelaskan di dalam syarah. Beliau sebutkan di dalam syarah. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, perhatikan nanti teks yang dicetak tebal itu adalah teks dari matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sedangkan yang tidak dicetak tebal itu syarah atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman Al-Barrak. Kita langsung masuk ke syarah, langsung ke isi kitab. Ya, muqaddimah kita lewati. Kita langsung masuk ke halaman ke-7. Ya. Syarih atau pensyarah kitab ini mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, beliau memulai kitab dengan basmalah dan juga dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah, para keluarganya dan para sahabatnya. Kemudian fayaqulul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, telah berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hadhihi risalatil qayyimati, di dalam kitabnya yang bagus ini, Al-Ma'rufati bil Usuli Tsalatsah, yang dikenal dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mengatakan i'lam. Ya, di awal kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan i'lam, ketahuilah. Hadza khitabun li talibil ilmi. Kata-kata i'lam, ketahuilah ini ditujukan kepada para penuntut ilmu syar'i. Jadi kalau kita sempurnakan kata-katanya, ketahuilah wahai para penuntut ilmu syar'i, seperti itu. Wal makna, dan makna dari kata-kata ini adalah ta'allam. I'lam artinya ta'allam, belajarlah, pelajarilah. Wajtahid fil ilmi, dan bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Jadi beliau di awal kitab ini, kitab Usul Tsalatsah, beliau sudah memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa qauluhu, dan juga dalam kitab tersebut musannif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan rahimakallahu, semoga Allah taala merahmati engkau wahai para penuntut ilmu. Nah, jadi beliau memulai dengan motivasi, kemudian setelah itu doa. Ya, beliau mendoakan para pembaca, rahimakallah. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah taala merahmati Anda wahai pembaca. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang punya
akhlak yang mulia, ya. Pembaca kitab beliau didoakan. Ya, makanya tidak sebagaimana tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah, dengan dakwah tauhid, yang menuduh beliau sebagai orang yang garang, orang yang sadis. Terlihat sekali dalam tulisan-tulisan beliau adalah orang yang penyayang, orang yang lemah lembut, sering kali mendoakan. Hadza min talattufi syekhi bitulabil ilmi bidu'a'i lahum. Ini adalah bentuk talattuf, bentuk kelembutan syekh kepada para penuntut ilmu, itu beliau mendoakan para penuntut ilmu. Wa man rahimahullahu, dan orang yang Allah berikan rahmat, aflaha wa sa'ida, maka dia akan beruntung dan akan berbahagia. Wa nala khairat dunya wal akhirati, dan orang yang Allah rahmati akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qauluhu, dan musannif mengatakan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Maksudnya arba'a masaila yajibu alaina ma'rifatuha, yaitu 4 perkara, 4 masalah yang wajib bagi kita untuk memahaminya. Apa 4 perkara tersebut? Musannif mengatakan al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah kita wajib untuk memahami ilmu. Wal ilmu minhu ma huwa fardu ainin ala kulli mukallafin. Dan ilmu itu, ilmu syar'i maksudnya ilmu agama, ada yang fardu ain hukumnya untuk setiap orang yang mukallaf, untuk setiap orang yang sudah terkena beban syariat. Wa minhu ma huwa fardu kifayatin. Dan ilmu syar'i ada yang hukumnya fardu kifayah, yang gugur kewajibannya kalau sudah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Wa huwa ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi. Definisi ilmu syar'i adalah, kata musannif, ma'rifatullahi, mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan mengenal nabinya, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini definisi ilmu syar'i menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ini definisi ilmu atau ilmu syar'i. Maka kalau ada majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang Allah, membahas tentang Rasulullah, atau membahas tentang agama Islam dengan dalil, maka itu layak disebut majelis ilmu. Namun kalau ada majelis ta'lim yang isinya nggak bahas tentang Allah, nggak bahas tentang Rasulullah, nggak membawakan firman Allah, nggak bawakan sabda Rasulullah, nggak membahas tentang agama Islam dengan dalil, maka itu tidak layak disebut majelis ta'lim, tidak layak disebut dengan majelis ilmu. Kalau isinya cuman cerita-cerita, dongeng, kisah, pengalaman pribadi, atau hanya menceritakan mimpi atau curhat dari pembicaranya, maka ini bukan majelis ta'lim, bukan majelis ilmu. Dan orang-orang yang di sana bukan sedang menuntut ilmu. Wa hadhil ma'arifu thalathatu hiya al-usulu thalathatu allati sayatakallamu anha asy-syaikhu ijmalan wa tafsilan. Dan inilah pengetahuan, inilah 3 pengetahuan, dan ini juga 3 landasan yang akan dibicarakan oleh penulis secara global maupun secara rinci. Jadi kitab ini judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan. Apa 3 landasan tersebut? Nah, ini sudah dikasih bocoran. 3 landasan tersebut adalah, pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Inilah 3 landasan yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim.
Atsaniyatu, kemudian perkara yang ketiga dari 4 perkara tadi, perkara yang kedua dari 4 perkara tadi adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Pertama ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Li'anna hadza huwal maqsudu min ta'allumil ilmi. Karena amal adalah tujuan dari belajar ilmu. Walaysal maqsudu mujarrada tahsili ma'lumatin fi dhihni. Bukanlah tujuan menuntut ilmu adalah sekedar menghasilkan maklumat, menghasilkan informasi atau wawasan saja fi dhihni, di dalam otak kita. Wa innamal maqsudu bil ilmi asy-syar'i huwa tahqiqul imani. Namun yang dituju dari menuntut ilmu syar'i adalah kita ingin mewujudkan iman yang benar. Wal amalus shalihu, dan mengamalkan amal yang saleh. Ini tujuan dari belajar ilmu. Tujuan dari belajar ilmu adalah amal, bukan sekedar memperbanyak maklumat, memperbanyak informasi, memperbanyak wawasan, bukan. Fal ilmu bila ilmin yakunu wabalan ala sahibihi. Dan ilmu tanpa amalan hanya akan menjadi wabal, hanya akan menjadi beban, akan menambah berat beban orang yang memilikinya. Wa hujjatan alaihi, dan akan menjadi hujjah, akan menjadi penggugat dia di hari kiamat, di yaumul hisab. Ilmu yang tidak diamalkan akan menggugat orang yang memilikinya di hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki seseorang sampai ditanya tentang 4 perkara, kecuali atau salah satunya adalah an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya apakah dia amalkan ataukah tidak. Maka akan menjadi hujjah, akan menjadi penggugat kita di hari kiamat. Na'udzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari perkara seperti itu. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Perkara yang ketiga dari 4 perkara yang wajib diketahui adalah mendakwahkan ilmu. Ya. Jadi kita dakwahkan apa? Yang kita dakwahkan tuh ilmu. Yang kita dakwahkan tuh bukan partai, bukan yayasan, bukan diri kita, bukan embel-embel yang lain, bukan. Yang kita dakwahkan itu ilmu. Fa idza ijtahada al-insanu wa hassala ilman. Kalau seseorang itu bersungguh-sungguh dan dia mendapatkan ilmu, wa amila bihi, dan dia mengamalkannya, fa alaihi aidan ay yu'allima, maka wajib bagi dia juga untuk mengajarkannya kepada orang lain. Wa yad'u, dan mendakwahkannya, wa ya'muru wa yanha, dan memerintahkan orang untuk mengamalkan ilmu tersebut dan melarang orang dari hal-hal yang bertentangan dengan ilmu tersebut. Wa yanfa'al akharin, wa yanfa'al akharin, dan dia juga wajib untuk memberikan manfaat kepada orang yang lain. Li'anna hadhihi wadhifatur rusuli wa atba'ihim. Karena inilah tugas para rasul dan juga tugas para pengikut rasul. Ya, kita ini para pengikut rasul. Karena para rasul tugasnya menyampaikan ilmu, kita pun bertugas menyampaikan ilmu. Jadi ilmu itu setelah kita pelajari, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan kepada orang lain. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Yang keempat, kita bersabar ketika menghadapi adanya gangguan fihi, ketika mendakwahkan ilmu. Lianna man tasadda li da'watin nas wa amarahum wa nahyahum wa nahyihim amma ta'awwaduhu. Karena orang yang tasadda li da'watin nas, ya, orang yang mencurahkan dirinya untuk mendakwahkan manusia, wa amrihim, dan memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, wa nahyihim, dan melarang mereka amma ta'uduna, dari perkara-perkara yang sudah menjadi tradisi mereka. Labudda ayyuhassila, atau labudda ayyahsula lahu minhum adzan, maka pasti akan terjadi pada diri dia gangguan.
dia akan mendapati gangguan. Orang yang mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, pasti akan mendapatkan gangguan. Bil kalami wa bil fi'li, baik gangguan secara verbal maupun gangguan dalam berupa perbuatan, dalam bentuk perbuatan. Fala budda lahu minas sabri ala dzalika, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Ya, maka bersabar itu hukumnya wajib. Ya, kalau orang tidak bersabar maka dia berdosa. Fakadza wa hakadza qala Allah Ta'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang Allah katakan kepada nabinya. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Rasulullah. Fasabaru ala ma kudzibu. Dan mereka pun bersabar atas pendustaan tersebut. Wa udzu, dan mereka juga diganggu, ya, mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka ya, pertolongan dari kami, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 34. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul pasti mendapatkan gangguan. Padahal setiap rasul tentunya sudah dakwah dengan hikmah, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan cara yang baik, namun tetap mendapatkan gangguan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kalau kita bersabar, pasti pertolongan Allah akan datang. Ya, karena Allah katakan, fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Mereka sabar ketika mereka dustakan dan mereka diganggu, disakiti sampai datang pertolongan kami. Kalau sabar dapat pertolongan. Fasabru huwa asasul qiyam bil muhimmati wal a'malis salihah. Maka bersabar adalah fondasi ketika melaksanakan perkara-perkara yang muhimmat, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang wajib, dan juga amal-amalan yang saleh. Kalau Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wad dalilu, dan dalilnya ala hadhil masail, dari 4 hal di atas. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran dari awal ayat, dari ayat 1, maka wajib membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang beliau lakukan di sini. Anda boleh ingin membaca surat Al-Asr dari ayat pertama, maka membaca basmalah. Namun kalau membaca Al-Quran dari tengah ayat, bukan dari ayat 1, maka cukup membaca ta'awudz, tidak perlu membaca basmalah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengamalkan amalan saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Fa hadhihi suratu 3 ayatin. Maka surat ini ada 3 ayat. Al-ula, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal asri, demi masa. Wa hadza qasamun minallah. Ini adalah bentuk sumpah. Ini waw dalam kata-kata wal asri, waw di sini namanya waw qasam, waw sumpah. Waw yang digunakan untuk bersumpah. Ya, kalau kita terjemahkan bukan artinya dan, namun artinya demi masa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuqsimu bima sya'a min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala bebas untuk bersumpah dengan yang ia kehendaki dari para makhluknya. Allah bebas bersumpah dengan apa saja. Adapun kalau kita manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Hadis riwayat Tirmidzi, sanadnya sahih. Enggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah bagi manusia. Enggak boleh bersumpah dengan Rasulullah, ya. Demi Rasulullah enggak boleh. Demi malaikat enggak boleh. Demi ibu saya, demi bapak saya, ini enggak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim misalnya. Demi Al-Ghafur boleh.
Wal asru huwa ad-dahru al-mukawwanu minal layali wal ayyami. Dan al-asr artinya adalah waktu yang terdiri dari malam-malam dan siang. Wasyuhuri wal a'wami, juga yang terdiri dari bulan dan juga tahun. Wa huwa umrul insani, dan al-asr atau waktu itulah umur dari manusia. Wa huwa midanul amali, dan itulah ladang atau medan untuk beramal. Umur manusia atau waktu adalah tempat manusia beramal. Al-ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, setiap manusia berada dalam kerugian. Hadza huwa al-muqsamu alaih, inilah yang menjadi objek sumpah. Ya. Orang bersumpah biasanya setelah itu akan menyebutkan hal yang penting. Ada objeknya. Ya, tidak sekedar bersumpah. Biasanya ketika mengucapkan demi Allah saya begini dan begitu. Demi Allah saya tidak mencuri misalnya. Berarti ada objek sumpahnya. Nah, di sini Allah Ta'ala bersumpah dan objek sumpahnya adalah innal insana lafi khusrin. Setiap manusia berada dalam kerugian. Wa al huna lil jinsi. Alif lam dalam kata-kata al-insan ini adalah alif lam yang menunjukkan jenis. Wal ma'na, dan maknanya adalah anna kulla insanin fi khasaratin. Setiap manusia berada dalam kerugian. Karena alif lam dalam kata-kata al-insan ini lil jinsi, maka ini bermakna umum, mencakup semua manusia. Wal khusru diddur ribhi, dan al khusru adalah lawan dari untung. Berarti al khusru itu rugi. Illa man istathnallahu biqauli, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Ya, Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Faman haqqaqa hadhil arkana al-arba'ata. Maka barang siapa yang mewujudkan 4 perkara ini, yaitu dia beriman, artinya berakidah dengan benar, dia mengamalkan amalan yang soleh, kemudian dia saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Faza birribhi al-azim, maka dia akan beruntung dengan mendapatkan keuntungan yang besar. Wa naja minal khusrani, dan dia akan selamat dari kerugian. Fahadul insani min ribhi bihasabi hadhihi min hadhil khisalil arba'ati. Maka bagian keuntungan yang didapatkan oleh seseorang ini sebanding dengan bagian dia dalam 4 perkara di atas. Semakin banyak 4 perkara di atas yang dia wujudkan, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan. Illa alladzina amanu wal imanu la yakunu illa bi ilmin. Dan iman itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan ilmu. Ya, nggak mungkin orang beriman dengan benar dengan ujuk-ujuk tiba-tiba, nggak mungkin. Orang itu punya iman yang benar, punya akidah yang benar kalau dia belajar tauhid, belajar akidah yang benar, belajar akidah sahihah, belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa 'amilus shalihat wa hadza thamaratul ilmi wal iman. Amal soleh adalah buah dari ilmu dan iman. Faman razaqahullahu al-ilma wal iman, maka barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa ilmu dan iman, amilas solihati, maka dia akan mengamalkan amalan yang soleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Ai nushun ba'duhum ba'dha, atau nasaha ba'duhum ba'dha. Dia akan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Wa dzakara ba'duhum ba'dha, dan akan dzakara, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Wal haqqu yashmalu al-ilma wal iman. Dan kebenaran ini mencakup ilmu dan iman. Wal amal shalihah, dan mengamalkan amal saleh. Ya, maka artinya orang yang tawassaw bil haqqi adalah orang yang suka menasihati orang lain, suka mengingatkan orang lain. Maka dalam Islam tidak ada istilah nafsi, lo gue, nggak ada. Nggak ada individualistis, nggak ada egoisme. Kita peduli dengan orang lain. Kalau kita ingin baik, kita juga ingin orang lain baik. Kalau kita ingin
Kita terhindar dari maksiat, kita juga ingin orang lain terhindar dari maksiat. Maka nggak ada dalam Islam ya, perkataan jangan campuri urusan saya, nggak ada. Ya. Namun yang ada adalah saling menasihati dalam kebenaran. Nah, kebenaran di sini maksudnya ilmu, iman, dan amal soleh. Nah, kita nasihati orang lain untuk berilmu. Ayo nuntut ilmu. Ayo terus ngaji. Ayo belajar tauhid. Ayo belajar sunnah. Dan juga kita nasihati orang untuk beriman dengan benar. Ayo bertauhid. Ayo tinggalkan syirik. Kita juga nasihati orang untuk beramal soleh. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa awsa ba'duhum ba'dha bis sabri. Mereka saling menasihati satu sama lain untuk bersabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri huma min jumlatil amali shalih. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ini termasuk amal saleh. Wa huwa yadkhulu fil iman, dan juga termasuk dalam iman. Fa hadhil umurul arba'atu ba'dhuha yadkhulu fi ba'dhin. Maka 4 perkara di atas sebetulnya ini saling tercakup satu dengan yang lainnya. Fa'atful a'mali shalihati 'alal iman. Maka amal saleh digandengkan dengan iman. Atfut tawasi 'ala amali shalihat, dan juga digandengkannya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran digandengkan dengan amal saleh. Kulluha min atfil khasi 'alal am. Semuanya merupakan bentuk gaya bahasa menggandengkan yang khusus kepada yang lebih umum. Sebetulnya di wa amilus shalihat ini sudah tercakup semua. Ya, namun disebutkan menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran disebutkan sendiri supaya ada penekanan. Ini merupakan gaya bahasa menggandengkan hal yang lebih khusus kepada hal yang lebih umum. Fadalat hadhihi suratu al-masail al-arba'ati allati dzakaraha asy-syaikh. Maka surat Al-Asr ini menyebutkan dalil atau merupakan dalil dari 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mas'alatul ilmi, tentang ilmu. Yadullu laha qauluhu ta'ala, ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, ilal ladzina amanu. Ini bicara tentang iman. Namun iman tidak bisa ada kecuali dengan ilmu. Ya, berarti bicara tentang ilmu juga. Yang kedua, mas'alatul amali yadullu laha qauluhu ta'ala. Masalah amal ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa amilus shalihat. Wa mas'alatud da'wati yadullu laha qauluhu ta'ala. Masalah dakwah ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi. Wa mas'alatus sabri yadullu laha qauluhu ta'ala, wa tawassaw bis sabri. Dan masalah sabar ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa tawassaw bis sabri. Jadi 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di atas ini bukan sembarangan, namun ada dalilnya, yaitu surat Al-Asr. Dan inilah rumus dari semua masalah. Ya. Rumus dari semua masalah adalah ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Masalah dakwah di masyarakat. Ya, kalau kita dakwahnya ada gangguan, mungkin kita kurang ilmu, mungkin kita sendiri kurang mengamalkan, ya, mungkin dakwah kita kurang benar, ya, mungkin kita kurang sabar. Masalah rumah tangga dengan suami atau dengan istri, mungkin kita belum mengilmui bagaimana rumah tangga yang syar'i, mungkin kita belum mengamalkan ilmu yang benar dalam rumah tangga, mungkin kita belum saling menasihati antara suami istri, ya, mungkin kita belum sabar dalam menghadapi istri atau suami. Dan dalam semua masalah rumusnya, resepnya adalah ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.